Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuliana, NIM T20197047. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai bayan tahrir. Bayan tahrir adalah menegaskan kembali perintah atau keterangan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dengan ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Contohnya pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu alal khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajjah wa saumi Ramadan, yang artinya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah, melaksanakan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang telah mampu. Hadis tersebut mentahrirkan atau menegaskan kembali ayat-ayat sebagai berikut. Yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, yang artinya dan tegakkanlah olehmu sholat dan bayarlah zakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian ayat yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah atas kamu berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ayat yang terakhir yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang telah sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai bayan tafsir. Bayan tafsir ialah menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Dalam hal ini, bayan tafsir terhadap Al-Quran dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ialah menafsirkan serta memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau bersifat global. Contohnya pada hadis Nabi SAW tentang cara pelaksanaan sholat yang berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya dan salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bentuk yang kedua yaitu mengkhususkan atau mentaksis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ayat yang bersifat umum dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa ayat 11, yang kemudian hadis datang mengkhususkannya sebagaimana yang dijelaskan beliau dalam sabdanya yang berbunyi, La yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim, yang artinya yaitu seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan seorang yang kafir tidak mewarisi seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu memberikan batasan atau tahdid pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Umpamanya pada hadis Nabi SAW yang menjelaskan batasan untuk melakukan pemotongan tangan terhadap seorang pencuri, yang di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 disebutkan secara mutlak. Karena ayat tersebut masih bersifat mutlak atau belum ada penjelasan yang jelas tentang batasan tangan yang dipotong, maka datanglah hadis Nabi SAW yang menjelaskan batasan atau tahdid tersebut, yaitu bahwa
Tangan yang dipotong adalah sampai pergelangan tangan saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 7, yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan kawan saya sudah menjelaskan 2 di antaranya, dan saya akan melanjutkan, yaitu fungsi ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Hadis yang berfungsi sebagai bayan tasyri' ini sangat banyak jumlahnya. Dan dari kelompok kami kami menemukan salah satunya yaitu hadis tentang zakat fitrah. Sebagai berikut, sabda Nabi Muhammad SAW. An Ibni Umar anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamrin au so'an min syairin ala kulli hurrin au abdin au dzakarin au untha minal muslimina. Farada zakat al-fitri wajib bagi setiap muslim. Zakat al-fitri melaksanakan zakat fitri min Ramadana di bulan Ramadan ala nasi atas manusia so'an seraya 1 so' min tamrin dari 1 kurma au so'an atau 1 so' dari syairin atau dari gandum ala kulli hurin atas setiap orang yang merdeka au abdin atau setiap budak au zakarin atau laki-laki au unsa atau perempuan minal muslimina dari orang-orang muslim. Hadis ini yaitu mentasyri'kan surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Di situ kan hanya yang dijelaskan bahwasanya wa ita'uz zakata, yaitu melaksanakanlah zakat. Jadi laksanakanlah zakat gitu. Lah, bayan tasyri' ini dan hadis tersebut, hadis yang barusan saya jelaskan ini, bacakan tadi, itu menambahkan bahwasanya tidak menambahkan apa-apa saja sih zakat fitrah itu dan siapa saja sih yang wajib menunaikan zakat fitrah begitu. Yaitu siapa yang wajib? Semua orang muslim, baik dia orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan. Sebanyak apa? So'an min tamrin, yaitu 1 so' dari kurma. Au so'an min syairin, atau 1 so' dari gandum. Nah, jadi di Al-Quran itu tidak disebutkan, maka di hadis ini disebutkan. Nah, seperti itulah salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, next. Kemudian bayan nasyah. Bayan nasyah ini secara etimologi, an-nasyah memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir, mengubah, al-itsbal, membatalkan, at-tahwil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Secara terminologi studi hadis, bayan nasyah adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Para ulama mengartikan bayan an-nasyah ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam mentafrifkan. Hal ini pun terjadi pada kalangan ulama mutaakhirin dengan ulama mutaqaddimin. Yang disebut bayan nasyah adalah dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Contoh hadis sebagai bayan nasyah seperti ini. Fala wasiyata liwaridin. Artinya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menasah ketentuan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal alwasiyatul walidina wal aqrabina bil ma'ruf.
haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa itu tidak ada orang yang berwasiat tidak berahli waris seperti itu loh. Kami kelompok 7 ini mengapa sih menambahkan bayan nasya ini? Karena menurut sekarang ulama mutaakhirin bahwasanya ada ketentuan-ketentuan zaman dahulu yang tidak bisa dilaksanakan di zaman yang sekarang gitu. Makanya kami kelompok 7 itu menyebutkan bayan nasah itu, kita mengambil bayan nasah sebagai salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mungkin penjelasan saya cukup itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang benar, maka minta tolong kepada Pak dosen agar membenarkan dari kami mahasiswa Matematika 2 agar yang salah bisa diluruskan. Dan teman-teman semuanya harap didengarkan karena mungkin ini salah satu pelajaran yang bermanfaat bagi teman kawan-kawan semua ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.